Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini, tentu saja upaya serius menghayati, mempedomani, menerapkan, mengimplementasikan, mengejawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika perilaku kritis dicoba terus-menerus disuguhkan oleh sebagian anak bangsa, tentu tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan. Tapi daya kritis ketika kita masuk pada ranah public policy, ilmu kebijakan publik atau ilmu kebijakan politik, maka kritis adalah bagian dari public evaluation, evaluasi kebijakan. Tak terkecuali karena ilmu kebijakan publik membawa warga negara ke arah pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah sekaligus yang diwujudkan di dalam program aksi nyata, maka tentu saja rangkaian mulai dari formulasi, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan publik terus bergulir, tiada henti untuk menuju pemerintahan yang paripurna. Dan paripurna itu tidak pernah akan mencapai titiknya, karena itu hanya istilah. Ada sidang paripurna, ada titik kulminasi perjuangan bangsa, tetapi semua itu masuk dalam ranah sempurna. Karena sempurna hari ini, maka esok ingin ditingkatkan lagi. Esok sempurna, lusa ingin ditingkatkan lagi. Itulah sempurna menuju proses paripurna. Tak terkecuali ketika kita menyaksikan ragam pesona menyambut Dirgahayu Indonesia ke-78. Rona semarak sajian karnaval termasuk di dalamnya tontonan disajikan oleh masyarakat. Lebih dari itu, tak sekedar masyarakat menyajikan, tetapi juga membiayai sendiri. Berdikari menyambut 70 tahun, 78 tahun maksud kami, Indonesia adalah hal yang istimewa, tetapi terbiasa dilakukan. Istimewa karena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sederhana, mandiri karena pada umumnya masyarakat melakukan apapun sendiri tanpa minta bantuan dari pemerintah. Tidak ada karnaval, selamatan tumpengan, malam kesenian yang dilakukan oleh masyarakat yang dibebankan kepada anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah di tingkat manapun. Kami belum pernah menemui, ya kecuali yang barangkali kami tidak pernah menemuinya.
tapi ada. Apa saja hal yang kita perlu perhatikan ketika kita menyaksikan perhelatan besar memperingati hari kemerdekaan? Sekali lagi, bendera Sang Saka Dwiwarna berkibar tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus setiap tahun di era reformasi. Kita patut apresiasi. Tetapi apresiasi tidak berarti menghilangkan rasa kritis kita. Tidak menghilangkan sikap kritis kita. Sikap kritis yang ingin kami turunkan kali ini, yakni berkaitan dengan bangsa ini secara umum miskin bersyukur. Kami sebut miskin bersyukur karena tumpengan selamatan lebih pada perayaan, bukan pengejawantahan, bukan bentuk rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kemerdekaan. Saya sebut lebih kepada perayaan karena yang dipentingkan itu adalah bagaimana terutama bisa viral, bisa populer di sosial media. Jadi tumpeng yang mestinya sebagai piranti untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah itu hanya sekedar dimakan, ya memang jujur ada doanya, tetapi tak jarang masyarakat mengarak tumpeng keliling kampung, keliling desa, setelah itu dimakan bersama-sama. Dalam keadaan cukup lelah dan tidak hening, tidak konsentrasi pada rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, mereka berdoa. Apa yang kita harap dari doa yang tergesa-gesa? Inilah yang kami katakan bahwa kita ini makin hari, makin kesini, makin miskin rasa syukur itu. Kita juga jarang sekali menyaksikan, mensyukuri kemerdekaan itu juga menolong saudara-saudara kita, fakir miskin, anak-anak terlantar. Mestinya di ulang tahun kemerdekaan, rasa syukur itu diwujudkan. Terlebih dulu, kita masing-masing bersyukur, terutama umat Islam, itu sujud syukur di masjid-masjid Allah, di suro-suro. Kemudian umat Nasrani di gereja, umat Katolik, umat Buddha di vihara, saudara kita yang Hindu ada di pura, kemudian saudara kita yang Konghucu ada di kelenteng, serta saudara-saudara kita yang ratusan jumlahnya, para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing bersyukur di tempat ibadahnya masing-masing. Dimulai dari tempat ibadah, mestinya kita bersyukur. Kemudian yang kedua, lagu kebangsaan yang paling menonjol itu hanya Indonesia Raya. Dan 17 Agustus 1945 atau Hari Merdeka. Selebihnya tidak ada. Selebihnya digilas oleh dangdut koplo, oleh lagu-lagu pop komplementer, oleh lagu-lagu barat yang sama sekali tidak mencerminkan rasa syukur kita kehadiran Allah untuk memperdengarkan setahun sekali dalam satu bulan atau setahun dalam satu bulan
Mestinya pemerintah menyeru, mensosialisasi, jika perlu memfasilitasi dengan flash disk yang isinya hanya lagu-lagu patriotik. Karena di sepanjang hari, di sepanjang tahun, dengan era gadget seperti ini, anak-anak kita, generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z atau Gen Z, nyaris tidak pernah mendengar di telinganya lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang bersifat heroik. Kemudian yang ketiga, dangdut mewarnai istana-istana RT, istana-istana RW. Di RT dan RW, ketika Dirgahayu Indonesia bukan lagu kebangsaan yang disuarakan, kecuali pada saat malam renungan hanya sekali, selebihnya tidak. Kemudian dominan lagu-lagu barat, lagu-lagu dangdut. Tidak berarti jelek, tetapi lagu-lagu itu bisa kita dengarkan di kali yang lain. Kemudian yang keempat, lomba yang berbahaya. Setiap tahun mesti makan korban jiwa, makan korban raga dari anak-anak yang masih muda belia karena panjat pinang yang tidak disertai dengan pengamanan. Yang sebenarnya jika kita mencoba dialog imajiner, maka panjat pinang adalah kesenangan dari Belanda, kesenangan dari penjajah untuk melihat tontonan gratis, hanya mengeluarkan uang recehan agar bisa menonton rakyat pribumi yang miskin. Dan ini tidak dilarang. Kami 11 tahun, 12 tahun memimpin rukun warga di keluarga atau di rukun warga 02 Kelurahan Samaan. Selama 12 tahun tidak pernah ada satu kali pun lagu dangdut yang diperdengarkan ketika memperingati 17 Agustus. Dan tidak pernah ada panjat pinang, tidak pernah ada makan kerupuk, tidak pernah ada meraih uang recehan yang ditaruh di buah kemudian dibalur dengan aneka warna yang sangat menyedihkan. Dulu kita bisa melakukan itu, mengapa sekarang tidak? Pasti bisa. Lomba yang berbahaya sebaiknya dibuat perda, jika perlu dibuat instruksi presiden secara nasional supaya lomba-lomba yang berbahaya bagi jiwa dan raga itu benar-benar ditiadakan, dilarang. Jika untuk mengenang, adakanlah lomba panjat pinang animasi, melatih keterampilan IT generasi kini, juga tidak membahayakan. Tetapi tetap kita bisa mengenang, mengingat perjuangan rakyat Nusantara ketika itu. Termasuk di dalamnya yang kelima adalah lomba pelecehan ekonomi. Yang kami maksudkan lomba pelecehan ekonomi tadi adalah meraih uang recehan dibalur dengan aneka warna yang memuakkan, menjijikkan, dan sampai sekarang masih dipelihara. Kemudian lomba pelecehan kemiskinan yang dipertontonkan secara khusus dengan makan kerupuk sembari berdiri.
Dan sudah 5 tahunan kami menyaksikan dengan anak yang sama, tampaknya juga video yang sama. Ada anak SD yang tidak mau makan kerupuk dan dia tetap berdiri di depan kerupuknya. Karena etika makan bagi masyarakat Indonesia duduk. Jika anak kecil memahami mengapa kita yang pernah kecil, kita yang pernah muda, tidak mampu memahami. Yang ketujuh, karnaval disulut dari Jawa sebelah timur dan memang Jawa Timur. Dimulai dari Jember, merangsek terus menerus. Akhirnya karnaval yang mestinya dominan, busana daerah dominan, seragam-seragam patriotik kesatria Nusantara kusuma bangsa. Apakah itu tipologi Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyak Sakerah, Hasanuddin, ataupun dari daerah-daerah yang lain? Seolah ditenggelamkan di telan bumi. Sirna di telan bumi. Karena apa? Karena lebih mengedepankan baju-baju inovasi. Ada yang berbahan kresek, berbahan plastik, berbahan koran bekas, yang semuanya sungguh sangat tidak layak bagi bangsa yang memiliki martabat. Untuk apa kita mengatakan merdeka jika kita menjajah diri kita sendiri? Jika Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, maka secara terstruktur, terencana, generasi ini sudah benar-benar lupa pada sejarah. Belum terlambat. Agustus masih tersisa 10 hari lagi, 9 hari lagi. Rubah sekarang juga. Jika terlanjur merencanakan karnaval yang sekedar inovasi tetapi kurang bermakna, gantilah dengan karnaval yang penuh pesona. Di era kami dulu SMA tahun 76 sampai 79, jika mementaskan diri sebagai Pangeran Diponegoro, maka benar-benar menaiki kuda dan bangga menyelipkan keris di perut. Sakerah dengan bangga, jambang tebal, kumis tebal, sembari membawa celurit atau takabuan. Kita tunjukkan bahwa bangsa pejuang ini dulu pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Apakah yang inovasi tidak dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Boleh jadi inovasi. Sakerah zaman dulu, kemudian ada sakerah genjet. Ada produsasinya. Dan itu tidak menghilangkan nasionalis kita. Tetapi kami lebih menyarankan karnaval itu hendaknya diisi dengan nilai-nilai kejuangan.
nilai-nilai patriotik kebangsaan, kebanggaan kebangsaan Indonesia. Selebihnya bisa dilakukan lomba. Karena merdeka maka inovasi niscaya. Lomba busana kekinian. Inilah sakerah zaman milenial, inilah sakerah zaman Gen Z. Sehingga ada inovasi. Silahkan. Tetapi untuk terutama di detik-detik kita berada di bulan Agustus, warna patriotik hendaknya lebih mengemuka dibanding warna inovatif. Kita bisa melakukan warna inovatif bulan September, kenapa tidak? Sampai Desember pun masih terbuka. Kita merdeka. Tapi merdeka bagi bangsa ini adalah ketika mampu menghargai jasa pahlawan. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauhul mahfuz